Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassuhada'i wassolihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau berwajah pada malam hari ini. Marilah kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 2 di dalam surat An-Nasr. Sekarang dilanjutkan ke ayat 3. Para jamaah udah pintar belum? Belum. Sekali lagi, para jamaah udah pintar belum? Belum. Kalau belum pintar, marilah kita bersama-sama belajar. Karena di dalam pengawasan malam hari ini, minggu yang lalu membahas ayat yang kedua di dalam surat An-Nasr. Sekarang ke ayat ketiga di dalam surat An-Nasr. Jadi marilah kita bersama-sama belajar. Karena di dalam dunia ini semuanya belajar. Belum ada yang pintar. Semua manusia itu hidup di alam dunia itu tentang apapun belajar. Tentang ketatanegaraan, tentang usaha, tentang pekerjaan, dan tentang yang lainnya. Hidup di dalam dunia itu semuanya belajar. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar, semuanya belajar. Jadi marilah kita bersama-sama belajar di dalam surat An-Nasr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maksudnya penerima taubat itu adalah Gusti Allah. Yang mempunyai kesalahan-kesalahan itu makhluk-makhluknya, cipta-ciptaannya. Lalu makhluk-makhluknya itu bermohon ampun terhadap Gusti Allah, lalu meminta taubat dari Gusti Allah untuk dimintai ampunan dari Gusti Allah atas kesalahan-kesalahannya. Jadi setiap makhluk-makhluk yang diciptakan Gusti Allah, khususnya manusia itu pasti mempunyai kesalahan semua. Manusia itu mempunyai kekurangan-kekurangan semua. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Semuanya mempunyai kesalahan, semuanya mempunyai kekurangan. Jadi manusia itu permohonan ampunlah terhadap Gusti Allah, meminta taubatlah terhadap Gusti Allah. Karena yang memegang ampunan itu Gusti Allah, yang memegang taubatnya manusia itu Gusti Allah, tidak ada yang lain. Karena Gusti Allah itu yang Maha Esa, Gusti Allah itu yang Maha Merajai, Gusti Allah itu yang Maha Adil, Gusti Allah itu yang Maha Agung, Gusti Allah itu yang Maha Rahman dan Rahim, dan yang Maha Pengampun. Lalu dilanjutkan dengan huruf F jabar fa, maknanya jalur. Gusti Allah telah mengikuti jalur-jalur yang dijalurkan oleh utusan-utusan Gusti Allah semua. Kalau ada makhluk-makhluknya yang salah, lalu cepat-cepatlah minta ampunan dari Gusti Allah, bertobatlah. Gusti Allah mengutus para nabi-nabi dari seluruh nabi yang diketahuinya adalah 25 nabi. Aslinya nabi-nabi itu banyak, bukan 25. Kalau saya sebagai orang Islam memegangnya kain Nabi Muhammad SAW, lalu kain Nabi Muhammad SAW berbicara terhadap umatnya, terhadap pengikutnya. Kalau manusia mempunyai kesalahan, minta ampunlah terhadap Gusti Allah, yaitu Sang Maha Pencipta, atau Allah, atau yang Maha Merajai. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia, khususnya manusia, bila mempunyai kesalahan-kesalahan, minta ampunlah terhadap Tuhan, minta ampunlah terhadap Gusti Allah, minta ampunlah terhadap yang Maha Merajai alam, seluruh alam semesta dan seluruh cipta-ciptaannya. Karena seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Alif ing satuhune Gusti Allah kang manunggal kang siji, kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi marilah kita bersama-sama meminta permohonan-permohonan, meminta ampunan-ampunan dari Gusti Allah. Namanya manusia itu semuanya mempunyai kesalahan, semuanya mempunyai kekurangan atas perbuatan-perbuatannya
di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan huruf sin tazid jabar sa. Ing perjalanan ing satuhunya. Ing perjalanan ing satuhunya, yaitu manusia di dalam dunia ini. Manusia itu semuanya mempunyai perjalanan-perjalanan semua. Ada yang baik, ada yang mulia, ada yang buruk, ada yang tidak baik. Semuanya berpasang-pasangan. Kalau ing satuhunya, manusia itu menginginkannya kenikmatan-kenikmatan entah di alam kuburnya. Manusia itu harus berjalannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Karena di dalam huruf sin tazid jabar sa, ing perjalanan ing satuhunya, manusia itu harus baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya di dalam dunia. Bila menginginkannya kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, atas pembalasan-pembalasan perbuatan-perbuatannya di dalam dunia. Kalau manusianya mengambilnya yang baik atau yang tidak baik, itu entar dibalas oleh Gusti Allah. Kalau manusia itu berbuatnya baik, entah kenikmatan-kenikmatan yang didapatkannya. Kalau tidak baik, entah disiksalah di dalam kuburnya atas perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya. Karena segala kunci umat manusia itu tergantung perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Entah pembalasan-pembalasannya di dalam kuburnya. Lalu dilanjutkan dengan huruf B mati jarebi. Gusti Allah gawe bikinan manusianya. Jadi manusia itu dibikin oleh manusia atau dibikin Gusti Allah bentuk manusianya. Kalau manusia itu wujudnya sama di dalam dunia ini. Kalau orang itu lain lagi. Kalau manusia itu tahu tentang ing perjalanannya. Kalau orang itu belum tahu ing perjalanannya. Kalau orang-orang itu belum tahu tentang ing dirinya. Karena kalau orang-orang itu bentuknya, wujudnya itu tidak sempurna. Kalau manusia itu sempurna, bentuk wujudnya tidak ada kekurangan-kekurangan apapun. Kalau orang-orang itu tidak sempurna wujudnya. Lalu dilanjutkan dengan huruf ha, maknanya harokat. Harokat itu tergantung ing perbuatan-perbuatan manusianya, mengambilnya yang mana. Harokat perbuatannya yang baik atau yang buruk, tergantung manusianya mengambilnya. Karena di dalam harokat itu ada dua unsur semua ing perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan huruf B jarebi, bikinan manusianya. Bikinan manusianya itu tergantung ing perjalanannya manusianya itu. Apa yang dibuat, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Gusti Allah tinggal meridui, merestui, yang menanggung risiko itu manusianya. Jadi di dalam huruf B jarebi, bikinane manusianya, itu tergantung tingkah laku manusianya, tergantung amal perbuatan manusianya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan huruf ha mati jabar ha. Gusti Allah gawe harokat perbuatannya. Itu tergantung harokat perbuatan manusianya di dalam dunia ini. Berbuatnya bagaimana, baik atau yang buruk. Karena harokat perbuatan manusia itu ada dua unsur semua. Ing perjalanannya ada dua unsur semua.
Jadi harokat perbuatannya itu laku lapah manusianya itu sendiri. Mencarinya bagaimana, berbuatnya bagaimana. Tentang rezeki, mencarinya harokat perbuatan manusianya itu. Kalau yang halal itu ada, kalau yang haram itu atau yang tidak halal juga ada. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya bagaimana. Tergantung harokat perbuatan manusianya itu sendiri. Karena di dalam huruf ha mati jabar ha, Gusti Allah gawe harokat perbuatan manusianya. Harokat perbuatan manusianya itu tergantung manusianya. Gusti Allah tinggal merestui, Gusti Allah tinggal biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf mim. Mim itu maknanya Muhammad. Bila manusia menginginkannya selamat dunia dan akhirat, itu harus mengikuti perjalanan-perjalanan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah ingin selamat dunia dan akhirat enggak? Sekali lagi, para jamaah ingin selamat dunia dan akhirat enggak? Kalau ingin selamat dunia dan akhirat, marilah kita bersama-sama mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW tentang ilmunya, tentang sunnah-sunnahnya, tentang ajaran-ajarannya, dan tentang keyakinan-keyakinannya. Karena keyakinan-keyakinan Nabi Muhammad SAW itu adalah di dalam Islam. Islam itu mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dari Gusti Allah. Islam itu pesanan dari Gusti Allah, yaitu isinya sholat 5 waktu. Terdirinya Islam itu terdiri dari sholat 5 waktu: Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu terdirilah Islam. Islam itu pesanan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat 5 waktu itu pesanan dari Gusti Allah yang ditugaskan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi marilah kita bersama-sama memedomi, mengimani atas perintah-perintah Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus memedomi, mengimani, meyakini atas perintah-perintah yang diperintahkan terhadap Nabi Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kita semua sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Karena Nabi Muhammad SAW, bila orang yang ingin selamat dunia dan akhirat, marilah bersama-sama mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti keyakinan-keyakinan Nabi Muhammad SAW. Jadi marilah kita semua mengikuti ajaran-ajarannya, mengikuti keyakinan-keyakinannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, orang Islam. Lalu dilanjutkan dengan huruf dajaredi, ing dalam hatinya. Ing dalam hatinya manusia itu harus ditanamkan keyakinan-keyakinan tentang agama. Agama Islam itu yang utama di dalam kita semua. Karena kita semua ini mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Gusti Allah dan memegangnya agama Islam. Karena bisa ada agama karena keyakinan kita semua. Bisa ada
Gusti Allah atau Sang Pencipta itu adanya di keyakinan kita semua. Jadi yakinlah bahwa ada Sang Pencipta, yakinlah bahwa ada agama. Agama itu adanya di keyakinan, Sang Pencipta juga adanya di keyakinan. Di dalam huruf dal jaredi, ing dalam artinya, ing dalam hatinya ini harus ditanamkannya keyakinan-keyakinan yang sesungguh hati. Lalu dilanjutkan dengan huruf re tesi jabaro, ing perjalanan rezeki manusianya. Ing perjalanan rezeki manusianya itu bukan harta benda saja, tentang agama, tentang Sang Pencipta, tentang ilmu. Itu rezeki. Bila tidak ada ilmu, bila tidak ada Sang Pencipta, bila tidak ada agama, itu manusia itu hampa. Jadi manusia itu harus belajar, harus mempunyai keyakinan, yaitu ada Sang Pencipta, lalu ada agama. Karena bila manusia mempunyai Sang Pencipta, mempunyai agama, pasti mempunyai ilmu. Karena di dalam agama itu tempatnya ilmu. Jadi marilah kita bersama-sama belajar ilmu agama. Karena ilmu agama ini buat bekal besok, bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat. Itu tergantung manusianya mengambilnya ilmu yang bagaimana. Lalu dilanjutkan dengan huruf B jarebi, bikinan manusianya. Bikinan manusianya itu bermacam-macam ragam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Jadi tergantung manusianya. Manusia itu mendapatkan hidayah, manusia itu mendapatkan barokah. Kalau manusia itu mendapatkan hidayah dari Gusti Allah, entar manusia itu bila dulunya tidak baik lalu jadi baik, itu mendapatkan hidayah. Berarti manusia itu mendapatkan barokah. Hidayah itu barokah, barokah itu hidayah. Jadi semuanya dibolak-balik itu sama. Barokah itu hidayah, hidayah itu barokah. Jadi tergantung manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena Gusti Allah itu sudah mengasih jalan. Gusti Allah itu sudah mengasih jalan yang lapang dan yang luas. Tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena di dalam huruf kaf jaberkah pembuka, Gusti Allah telah membukakan semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia di dalam dunia ini. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang tidak digunakan oleh umat manusia. Semuanya digunakan semua. Karena Gusti Allah telah membukakan semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Karena Gusti Allah itu yang maha adil, Gusti Allah itu yang maha agung, Gusti Allah itu yang maha rahman dan rahim. Kalau Gusti Allah telah membukakan semua jalur-jalur kebutuhan-kebutuhan umat manusia, itu tergantung manusianya mengambilnya yang mana. Karena di dalam huruf kaf jaberkah pembuka, maknanya Gusti Allah telah membukakan semua di dalam lingkaran, di dalam alam dunia ini. Lingkaran alam dunia ini telah dibukakan oleh Gusti Allah untuk umat manusia. Jadi tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana. Karena pembuka itu banyak, bermacam-macam ragam, ribuan pembuka. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu mati jaberwa. Gusti Allah gawe lingkungan. Gusti Allah gawe lingkungan itu untuk umat manusia yang menepati lingkungan alam dunia.
Itu tergantung manusianya hidup di dalam dunia ini bagaimana menggunakannya, secara baik atau secara tidak baik, tergantung umat manusianya. Karena alam dunia ini sudah dipasrahkan oleh Gusti Allah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Saya sebagai turunan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan pasrahan terhadap Nabi Adam alaihi salam, yaitu alam dunia. Jadi alam dunia ini harus dijaga, alam dunia ini harus dilestarikan, alam dunia ini harus dilestarikan atau dijaga sesungguh hatinya. Karena alam dunia bila tidak dijaga, entar memusnahkan manusianya itu sendiri. Kalau alam dunianya tidak dijaga oleh manusia. Lalu dilanjutkan dengan huruf sin. Sin maknanya insatuhuni. Insatuhuni itu manusia. Jadi alam dunia ini tergantung manusianya, memeliharanya bagaimana, menjaganya bagaimana. Bila menginginkan selamat alam dunia ini, mengambilnya secukupnya, jangan berlebihan. Kalau berlebihan entar mematikan umat manusia, menyusahkan umat manusia. Kalau manusianya mengambilnya zat bumi itu berlebihan. Lalu dilanjutkan dengan huruf T mati jaberta. Gusti Allah gawe tuntunan manusianya. Jadi Gusti Allah membuat tuntunan manusia itu. Manusia itu harus mempelajari hidup di dalam dunia ini bagaimana. Kalau alam dunia ini dirusak, entar mengakibatkannya tentang dirinya yang mendapatkan imbasnya. Jadi imbas itu perbuatan manusia itu buat tuntunan manusianya itu sendiri. Bila ingin selamat, berbuatlah baiklah terhadap alam dunia ini. Bila menginginkannya selamat dunia, kalau alam dunianya dijaga oleh manusia, entar manusia itu selamat. Kalau alam dunianya ini dirusak, entar umat manusia itu tidak selamat. Lalu dilanjutkan dengan huruf ghin, kang berhak. Kang berhak menentukan alam dunia, alam semesta dan makhluknya itu Gusti Allah. Bila manusianya yang dipasrahi alam dunia lalu digunakan dengan sewenang-wenang oleh manusianya itu, entar yang menghukum itu Gusti Allah, kang berhak menentukannya. Entar manusia itu dikasih bencana alam yang diperbuat oleh manusianya itu sendiri. Karena alam dunia ini yang dimiliki oleh Gusti Allah lalu dipasrahkan terhadap Nabi Adam alaihi salam, lalu dipasrahkan turunan Nabi Adam alaihi salam, lalu ke kita semua. Jadi alam dunia ini harus dijaga dan dilestarikan, jangan dirusak. Kalau alam dunianya ini dirusak, entar alam dunianya ini membalas kita semua dengan huruf ghin, kang berhak. Kang berhak itu Gusti Allah yang menentukan. Entar alam dunia ini membalas terhadap umat manusia karena telah merusak alam dunia ini. Lalu dilanjutkan dengan huruf F mati jarefi. Gusti Allah gawe ikatan. Jadi Gusti Allah gawe ikatan itu tergantung umat manusianya. Karena Gusti Allah telah mengikat terhadap Nabi Adam alaihi salam. Hai Adam, aku pasrahkan alam dunia ini dan jagalah alam dunia ini, lestarikan alam dunia ini, gunakanlah seperlunya olehmu Adam. Jadi kamu harus menjaganya
ada, kamu harus melestarikannya ada alam dunia ini. Lalu entar besok di turunan-turunanmu entar harus menjaganya alam dunia ini. Jadi orang fe mati jarevi maknanya Gusti Allah gawe ikatan terhadap kayak Nabi Adam alaihi salam. Jadi yang mengikat itu Gusti Allah terhadap kayak Nabi Adam. Saya sebagai turunan-turunan kayak Nabi Adam alaihi salam. Jadi harus mengikuti ikatan-ikatan kayak Nabi Adam alaihi salam dengan Gusti Allah. Harus dijagalah alam dunia ini untuk dilestarikan, untuk dikembangkan, untuk dimuliakan. Lalu dilanjutkan dengan huruf re. Re maknanya firo-firo rezeki manusia urip. Firo-firo rezeki manusia urip itu adanya di dalam dunia. Semuanya manusia hidup itu adanya di dalam dunia bila menginginkan rezeki. Karena rezeki manusia itu adanya di dalam dunia, bukan ada di dalam kubur, bukan ada di dalam alam mahsyar atau alam pertimbangan atau surga neraka. Rezeki manusia hidup itu adanya di dalam dunia. Jadi manusia itu harus mencarinya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan huruf hafasehu maknanya nyata. Jadi Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya, yaitu turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam seperti kita semua. Bila menginginkan mencari rezeki itu harus adanya di dalam dunia. Rezeki di dalam dunia itu bermacam-macam ragam. Gusti Allah telah menyatakan terhadap umat manusia, terhadap makhluk-makhluknya. Terserah manusianya mencarinya bagaimana. Gusti Allah tinggal merestui. Gusti Allah tinggal biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allah telah meridhoi terhadap makhluk-makhluknya yang diciptakannya, namanya manusia. Karena namanya manusia itu turunan-turunan kayak Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam alaihi salam dipasrahi alam dunia ini. Lalu untuk turunan-turunan yang seterusnya sampai ke kita semua. Jadi saya sebagai turunan-turunan kayak Nabi Adam alaihi salam, jadi mencari rezekinya itu harus yang baik, yang bagus dan yang benar dan yang mulia. Lalu dilanjutkan dengan huruf alif tasid jarei. Ing perjalanan Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi ing perjalanan Gusti Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Karena ing perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa. Ing rasa manusia itu berarti udah Gusti Allah memperjalankannya terhadap makhluk-makhluknya. Karena rasa itu ing perjalanan Gusti Allah. Karena di dalam manusia itu bila ada udara lalu dirasakan, itu ing perjalanan Gusti Allah. Kalau manusia memakan sebuah benda atau seperti cabai, itu rasanya pedas, itu tidak ada bentuknya. Berarti perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa. Lalu rasa manis gula itu ing perjalanan Gusti Allah adanya ing rasa. Bentuk gulanya itu ada. Gula pasir, gula batu, gula merah itu ada. Tapi ing rasa manisnya itu tidak ada bentuknya. Jadi ing perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa. Ing rasa ing diri manusia. Saya dikasih penglihatan itu oleh Gusti Allah. Saya bisa berjalan oleh Gusti Allah. Saya bisa sehat oleh Gusti Allah. Saya bisa hidup oleh Gusti Allah.
Jadi segala sesuatu perbuatan manusia itu semuanya Gusti Allah. Gusti Allah itu adanya ing rasa ing diri manusia dan seluruh makhluknya. Lalu dilanjutkan dengan huruf nun jaberna. Ing saking Gustinya telah menjalankan semua tugas-tugasnya terhadap makhluk-makhluknya, terhadap cipta-ciptaannya. Semuanya udah diatasi semua di dalam huruf alif jaber a. Ing atasi Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan umat makhluk manusianya, kebutuhan makhluknya itu sudah diatasi semua oleh Gusti Allah. Gusti Allah mengatasi semua kebutuhan makhluknya itu adanya ing rasanya itu manusia yang merasakan, tapi bentuk wujud Gusti Allah itu tidak ada. Di dalam huruf alif tasdid jari'i, ing perjalanan Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Jadi Gusti Allah itu ing perjalanannya itu adanya ing rasa. Kalau wujudnya Gusti Allah itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Itu tergantung umat manusianya penilaiannya bagaimana. Karena ing perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa. Lalu dilanjutkan dengan hafasehu, maknanya nyata. Gusti Allah telah menyatakan terhadap makhluk-makhluknya bahwa ing perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa diri manusianya itu atau diri makhluk-makhluk seluruh makhluknya. Ing perjalanan Gusti Allah itu adanya ing rasa untuk mengatasi makhluk-makhluknya di dalam huruf alif jaber a. Ing atasi Gusti Allah telah mengatasi semua terhadap makhluk-makhluknya di dalam huruf alif jaber a. Lalu dilanjutkan dengan huruf kaf jaber ka, pembuka. Gusti Allah telah membukakan terhadap umat manusia bahwa Gusti Allah itu telah menjalankan tugasnya, telah mencukupi semua kebutuhan umat manusia yang ada di dalam dunia. Tergantung umat manusianya berbuatnya bagaimana. Kalau manusianya ingin mendapatkan kekayaan atau ingin mendapatkan kepintaran, kalau ingin mendapatkan berkecukupan, itu tergantung umat manusianya. Jadi para jamaah ingin pintar enggak? Sekali lagi, para jamaah ingin pintar enggak? Marilah kita bersama-sama belajar di dalam pengawasan. Para jamaah ingin kaya enggak? Belajarlah kaya, karena di dalam belajar kekayaan itu semuanya itu adanya di diri manusia. Karena manusia itu harus kaya hati, kaya pikiran, kaya perjalanan. Kalau manusianya kaya hati, kaya perjalanan, kaya tingkah laku, kaya keyakinan, kaya ibadah, atau giat bekerja, itu sumber-sumber dari kekayaan kita. Kekayaan itu bukan bentuk harta benda saja, tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang yang lain-lainnya. Kalau menginginkannya harta benda, manusia itu harus memperjalankannya. La'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan Yesus tattaqun kelawan takut saking Gusti Allah. Menjalankannya ketekunanlah kalau menginginkannya harta benda yang diinginkannya. Bila menginginkannya ilmu, sama seperti harta benda, yaitu la'allakum tattaqun, ing perjalanan tujuan Yesus tattaqun kelawan takut saking Gusti Allah. Bila menginginkannya perjalanan keyakinan atau
atau perjalanan-perjalanan kebenaran. Itu tergantung ketekunan-ketekunan juga, tergantung perjalanan-perjalanan juga. Itu sama, kelawan ketekunan, kelawan ketakwaan, kelawan ketawakalan. Karena ketakwaan terhadap Gusti Allah, ketawakalan terhadap Gusti Allah, keyakinan terhadap Gusti Allah. Tawakal itu maknanya ing perjalanannya. Lalu ketakwaan itu ketekunan terhadap Gusti Allah. Kalau keyakinan itu kesungguhan terhadap keinginan-keinginan manusianya, apa yang diinginkannya. Itu yang tiga itu bisa menyelamatkan kita semua di dalam dunia, di dalam kubur atau surga sampai sang dituju. Karena ingin kita selamat itu harus mempunyai ketawakalan, keyakinan dan ketakwaan terhadap agamanya, terhadap Gusti Allah atau Sang Pencipta. Itu adanya di keyakinan, adanya di ketawakalan atau ketakwaan. Tawakal, takwa itu terhadap agamanya, lalu keyakinannya terhadap Gusti Allah. Jadi peganglah agama dan Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf nun jabar 6 ing saking gustinya. Gusti Allah telah mengucap terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, aku kasih kamu keberkahan terhadap kamu. Kebutuhan kamu udah aku cukupi. Semuanya kebutuhanmu udah kamu cukupi. Jadi kamu harus menjalankan perintahku, yaitu kamu harus melakukan ibadah. Lalu diperintahkanlah Nabi Muhammad SAW itu dari Gusti Allah, yaitu di dalam huruf nun jaberna ing saking gustinya. Jadi Gusti Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk menjalankan ibadah. Yang diperintahkan tadinya 50 waktu jadinya 5 waktu. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Gusti, 50 waktu itu apa ya Gusti? Kamu harus ada pulang terimanya terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah. Karena kamu dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, dikasih kebutuhan yang kamu inginkan, udah dilakukan oleh Sang Pencipta. Semuanya udah dilaksanakan. Jadi kamu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah, jadi harus ada pulang terimanya terhadap Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan huruf T tesi jabar ta ing perjalanan tuntunan namanya manusianya. Namanya manusianya itu mempunyai tuntunan-tuntunan semua, tergantung manusianya memilihnya yang mana. Karena Gusti Allah telah menurunkan 25 nabi yang diketahui, tapi aslinya banyak, bukan 25. Jadi tergantung manusianya mengambilnya tuntunan-tuntunan yang mana, nabi yang mana, dipasrahkan semuanya oleh Gusti Allah terhadap umat manusianya memilihnya nabi yang mana. Saya sebagai umat manusia, saya memilihnya Nabi Muhammad SAW karena saya memegangnya agama Islam. Agama Islam itu terdapat dari kain Nabi Muhammad SAW, terdirinya dari sholat, lalu dibentuklah agama Islam. Jadi saya memegangnya kain Nabi Muhammad SAW. Jadi tuntunan-tuntunan saya ini yaitu dari kain Nabi Muhammad SAW, mengikuti ilmunya, mengikuti ajaran-ajarannya, dan mengikuti agamanya.
mengikuti keyakinannya. Karena agama bisa ada karena keyakinan. Sang pencipta atau Gusti Allah adanya di keyakinan. Jadi saya mengikuti keyakinan kayak Nabi Muhammad SAW beserta agamanya, beserta ilmunya, beserta sunnah-sunnahnya, beserta tingkah lakunya. Lalu dilanjutkan dengan huruf wawu jabar wa 1 alif. Ing perjalanan lingkungan hati. Ing perjalanan lingkungan hati itu ada 2 macam. Tergantung lingkungan hati manusianya itu memilihnya yang mana, baik atau buruk, itu tergantung manusianya. Karena di diri manusia itu ada 2 unsur semua tentang apapun. Lalu dilanjutkan dengan huruf B tanwan jabar ban. Badan manusianya. Jadi tergantung badan manusianya di dalam dunia ini memilihnya yang mana, baik atau buruk. Karena Gusti Allah telah memasrahkan perbuatan-perbuatannya itu tergantung badan manusianya. Gusti Allah tinggal merestui, Gusti Allah tinggal mengasihi keinginan-keinginan manusianya. Bila menginginkannya baik, baiklah badannya. Bila menginginkannya buruk, buruklah badannya itu. Jadi tergantung keinginan-keinginan manusianya. Bila manusianya menginginkannya kemuliaan, berarti badan manusianya itu mulia. Bila menginginkannya badan manusia itu buruk, berarti buruklah manusianya itu. Tapi saya berpesan, pilihlah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Di dalam huruf B tanpa jabar ban itu harus baik, bagus, benar, mulia. Di dalam surat An-Nas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji dan memohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah Maha penerima tobat. Jadi manusianya itu bila melakukan kesalahan-kesalahan di dalam dunia itu harus cepat-cepatlah minta ampun terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah, supaya diterima taubatnya. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhukrina wa Muhammad wa sallim wa rajawana wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya wafi majidan ya rabbana lakal hamdu kama nusiru dhalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa jami'il ahwal wal afat wa rabbana bijamin hajat wa rabbana bijamin syar wa tarfuna bi andaka ala darajat wa tibuna musyrif qadan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatul rahmatika fil gharima min kulli fajanati wa najatan min fadl hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul du'a innaka tawwabur rahim. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah wa umurina wa salamati berati berizkilah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi